Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini. Mari kita dengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad tentang apa itu hasad, agar selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Adapun judul tausiah adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyah artinya suci, nufus artinya jiwa. Tazkiyatun nufus artinya pensucian jiwa. Pakaian sudah suci, tempat sudah suci, badan sudah suci, maka ada satu yang belum kita sucikan, yaitu hati, qalb, jiwa. Maka disebut istilahnya dengan tazkiyatun nufus. Allahu Akbar. Lalu kemudian yang mengotori hati kita ini apa? Banyak sekali, ibarat penyakit macam-macam. Tapi kalau kita bahas semua penyakit itu berat. Penyakit yang paling mengerikan, sampai-sampai yang sudah di dalam surga pun bisa keluar dari surga. Itulah dia yang mengerikan. Adalah nama penyakitnya. Bapak Ibu jamaah semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Nama penyakitnya hasad. Nama orang yang kena penyakit hasad, hasidin. Jadi hasad ini apa hasad ini? Imam Abu Hamid Al-Ghazali punya kitab besar 4 jilid Ihya Ulumuddin, meninggal tahun 505 Hijrah. Yang paling spesial dalam masalah hati ini adalah Imam Al-Ghazali. Kata beliau, hasad itu artinya karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alai. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, itu hasadnya, tapi baru 50%. Bagaimana cara mengkomplitkannya jadi 100? Menjadi komplit 100%. Wa hubbu zawaliha. Bagaimana supaya nikmat orang ini hilang? Awal dari tidak senang, lalu kemudian ingin supaya hilang nikmat orang ini, maka muncullah hasud. Bagaimana orang yang hasad ini nanti di akhirat? Iyakum wal hasada. Hati-hati penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua amal ibadah, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi rupanya penyakit fisik itu bukan disebabkan makanan. Lihat si anu rumahnya bagus, lihat si anu mobil baru. Kita bersihkan hati, karena ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin sim, dengan hati yang selamat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hidup ini kalau kita nggak ada hasad itu enak sekali, plong, lapang. Orang yang hasad seringkali dikatakan, kalau kamu hasad berarti kamu tidak berakhlak. Seringkali dikatakan hasad itu kaitannya dengan akhlak. Keliru. Hasad itu kaitannya dengan akidah. Orang yang hasad dengan nikmat orang lain, sebenarnya dia mengingkari yang memberikan nikmat, bukan yang diberi nikmat. Ada tetangga kita kaya, rumahnya besar, mobilnya megah, mewah, kita dengki. Sesungguhnya kita bukan sedang berbuat salah kepada dia, tapi berbuat salah kepada yang memberikan nikmat kepada dia. Siapa yang ngasih nikmat ke dia? Allah. Kira-kira kalau orang suuzon kepada Allah, bagaimana hukumannya? Seringkali orang, Ustaz Somad, saya mau minta maaf sama dia karena saya dulu hasad sama dia. Kamu hasad kepada dia, tapi kamu sudah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hasad sampai kena,
habis amal ibadah. Jadi kalau ada orang nikmatnya banyak, rezekinya lancar, kita jangan hasad, kita jangan dengki, maka kita doakan mudah-mudahan dia istiqomah. Amin. Jadi kalau ada hasad dalam hati, hasadlah melihat anak penghafal Quran, hasadlah melihat orang yang punya harta tapi dia pakai untuk zakat, wakaf, infak, sedekah. Ini tidak disebut hasad, walaupun dalam hadis disebut hasad. La hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad kecuali pada dua. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman, orang yang diberi Allah ilmu, lalu kemudian dia pakai hidupnya untuk ilmu, mengajar pagi, petang, siang dan malam, muridnya banyak, lalu kita hasad. Sebenarnya bukan hasad, namanya ribtah. Ribtah artinya ingin seperti dia. Ada orang yang diberikan Allah atahullahu malan, diberi Allah harta, dipakainya bangun masjid, buat pondok tahfiz Quran, pendidikan gratis, lalu kita hasad, ingin seperti dia. Namanya bukan hasad, ribtah. Ini motivasi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bersih dari penyakit hasad? Sesuatu yang hilang darimu, kalau kau ikhlaskan, akan diganti Allah lebih baik daripada itu. Kemudian yang paling ampuh adalah doakan dia, jangan di depan dia, tapi pas setelah sholat tahajud di tengah malam. Banyak orang tidak mau melakukan ini. Makanya setiap ada orang dapat nikmat, ada terus doanya. Ada orang dapat nikmat jodoh, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Apa maknanya ini? Supaya hati kita bersih.